Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bahas materi kita selanjutnya tentang JavaScript, yaitu pengulangan. Ini adalah materi penting yang harus dipahami oleh semua programmer, utamanya dalam pembuatan program. Misalkan ada sebuah kasus, yaitu Anda diminta untuk menampilkan sebuah teks sebanyak 3 baris. Kalau kita tulis di halaman HTML mungkin seperti ini ya. Kita tulis P, saya berjanji sebanyak 3 kali. Nah, kalau mungkin uh, 3 baris ini gampang, atau mungkin 10 baris ya lumayan ya. Tapi kalau 100 baris, 1000 baris, penulisan seperti ini bisa dilakukan, tapi akan sangat membuang waktu dan tidak efisien. Saya cepat pak, kopas-kopas. Walaupun begitu, ada cara atau mekanisme yang lebih gampang, yaitu dengan memanfaatkan struktur pengulangan. Modelnya seperti ini. Pengulangan adalah mekanisme yang digunakan untuk mengulang suatu tugas atau kode yang kita inginkan. Pengulangan di dalam konsepnya dibagi menjadi dua, yaitu pengulangan yang terhitung atau counted loop dan pengulangan yang tidak terhitung atau uncounted loop. Pengulangan terhitung ini berarti pengulangan yang dilakukan dengan batasan angkanya itu sudah fix atau sudah ditentukan. Sementara untuk pengulangan yang uncounted loop ini batasan pengulangannya berdasarkan suatu kondisi, jadi tidak tertentu. Salah satu contoh pengulangan counted loop adalah for. Misalkan di sini ada sebuah contoh ya. Anda diminta untuk push up berapa kali? 5 kali. Berarti jumlahnya sudah tertentu 5 kali. Penulisannya berarti for, batasnya dari 0 sampai 5, lakukan push up. P++ ini adalah increment yang mana menjumlahkan variabel P dengan angka 1 terus secara terus menerus ya, penjumlahannya 1. Jadi dia akan berhenti ketika push up dilakukan sebanyak 5 kali. Sementara untuk uncounted loop atau pengulangan yang tidak terhitung, batasannya ini berdasarkan suatu kondisi sampai pingsan, ini kondisinya. Jadi while ketika tidak pingsan maka lakukan push up, push upnya sampai pingsan begitu. Nah, jenis pengulangan ini atau looping ini dibagi menjadi dua. Untuk counted loop ada for, kemudian for each, dan repeat. For each ini digunakan untuk mencetak data di dalam array ya, atau di dalam matrix. Sementara untuk uncounted loop ini ada do dan do while. Oke, kita bahas satu persatu. Untuk looping for ini digunakan untuk mengulang blok kode beberapa kali sesuai dengan batas kondisinya atau counted loop tadi. Penulisannya yaitu for, kemudian di dalamnya ada 3 baris pernyataan, yaitu pernyataan 1 dan 1, 2 dan 3. Di dalamnya adalah kode bloknya. Ini adalah kode blok yang akan diulang. Kalau ditulis contohnya menjadi seperti ini, for i sama dengan 0. I ini adalah sebuah variabel bilangan bulat ya. Biasanya kita inisiasi dulu var i begitu. Kemudian i kurang dari 10 ini adalah batas, dan i++ ini adalah jumlah counter atau penghitungnya. Pernyataan 1 dijalankan 1 kali sebelum eksekusi blok kode. Jadi ini akan dieksekusi terlebih dahulu. Pernyataan 2 mendefinisikan kondisi dalam mengeksekusi blok kode, dan pernyataan 3 dijalankan setelah kode blok dieksekusi. Jadi untuk kasus ini contoh ya, untuk contoh ini i sama dengan 0. Ini berarti sudah kita definisikan counternya dimulai dari 0. Maka dia akan lakukan cetak, diulang ke i, yang mana i adalah 0. Kemudian
Setelah dicetak, dia akan ngecek pada pernyataan kedua, apakah 0 kurang dari 10? Iya, maka akan lanjut ke pernyataan ketiga, I ditambah 1. I jadi 1, baru kemudian masuk ke sini dicetak. Yang mana I tadi adalah 1 ya, sudah dijumlahkan dengan 1. 1 kemudian dia naik lagi ke atas, masuk ke pernyataan kedua lagi. Apakah 1 kurang dari 10? Iya. Kemudian pindah ke sini. 1 ditambah 1 jadi 2. Kemudian berarti I sama dengan 2 ya. Kemudian dicetak. Jadi diulang ke 2. 2 naik lagi ke atas. Apakah 2 kurang dari 10? Iya. Kemudian pindah ke pernyataan 3. 2 ditambah 1 jadi 3. I jadi sama dengan 3. Turun ke bawah diulang. I-nya jadi 3. Sampai batas kurang dari 10. Jadi kalau 10 sudah tidak dicetak ya, ini dimulai dari 0 sampai 9 hasilnya nanti. Pernyataan 1 di hitungan akan dimulai dari 0. Pernyataan 2 adalah batas hitungan sampai berapa. Di kasus ini berarti kurang dari 10 ya. Pernyataan ketiga adalah jumlah setiap hitungan. Jadi ini counternya, artinya ini tidak selalu harus I++ ya. Kita bisa juga gunakan I min atau decrement. Kita juga bisa gunakan I+2. Ini berarti penjumlahnya 2 terus. Loncatnya 22 atau 33. Ini bebas. Ini tidak harus I++. Ini bisa, nilainya bisa dirubah berapapun. Oke, sebagai latihan 1, silahkan Anda modifikasi contoh kode ini tadi, yang mana diulang ke 10 ya. Nanti teksnya diganti. Soalnya Anda silahkan menampilkan sebuah teks, saya berjanji tidak akan bolos lagi sebanyak 100 baris di halaman web menggunakan for dengan counter 0 sampai 100. Selanjutnya ada repeat. Metode atau fungsi repeat ini termasuk dalam perulangan counted loop atau perulangan yang terhitung batasnya. Fungsi ini khusus digunakan untuk mengulang sebuah teks. Fungsi ini adalah penulisan singkat dari pengulangan for. Jadi misalkan kita menggunakan for ini untuk mencetak tulisan ulangi kalimat ini, itu kita kalau menggunakan for seperti ini ya. I sama dengan 0 adalah batas awal dimulai dari 0. I kurang dari 100 berarti dia akan mencetak sebanyak 100 kali dimulai dari 0 sampai 99 gitu. Dan I++ penjumlahnya adalah 1. Pakai increment 1. Nah, kalau menggunakan repeat, dia akan menjadi lebih simpel dengan menuliskan dokumen write ulangi kalimat ini titik repeat 100. Dia akan mencetak tulisan ulangi kalimat ini sebanyak 100. Ini hanya untuk sebuah teks ya, atau sebuah string. Jadi tidak bisa mencetak untuk angka, tidak bisa. Selanjutnya ada while. Kalau tadi ada for dan repeat, kita bahas tentang while. While digunakan untuk mengulang kode blok selama kondisi bernilai benar. While ini akan mengecek atau menyesuaikan jika kondisi ini nilainya adalah true, dia akan terus berjalan. Ketika kondisinya berubah, maka dia baru berhenti. Contohnya, while I kurang dari 10, yang mana I itu adalah sebuah variabel bilangan bulat, cetak diulang ke I. I ini dimulai dari berapapun ya, ini diinisiasi dari awal sebelumnya. Kalau ini sama dengan 0 gitu misalkan, berarti 0 kurang dari 10, dia akan diulang ke 0. Kemudian I++ dijumlah, I-nya dari 0 menjadi 1. Kemudian dicek di sini, apakah 1 kurang dari 10? Iya, dicetak lagi, I sama dengan 1. 1 ditambah 1 2, atas naik lagi, I sama dengan 2. Apakah 2 kurang dari 10? Iya, dicek lagi sampai misalkan 9 ya, misalkan I 9. Apakah 9 ditambah
1 jadi 10. Apakah 10 kurang dari 0? Tidak, dia baru berhenti. Jadi saat kondisi bernilai true, maka pengulangan akan terus dijalankan. Nah, di dalam struktur pengulangan Anda harus berhati-hati karena mungkin secara penulisan kode programnya Anda benar, tapi secara logikanya salah. Kita bisa membuat sebuah program yang akan mengulang tanpa henti atau infinity loop. Biasanya ini nanti bisa membuat komputer kita hang gitu ya. Nanti kita coba apakah hang beneran atau enggak. Minimal programnya yang browsernya yang hang biasanya. Oke, sebagai latihan 2 silahkan Anda coba script ini. Ini salah satu contoh dalam pembuatan while. For each termasuk dalam counted loop atau pengulangan terhitung. For each biasanya digunakan untuk mencetak item di dalam array. Array ini akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya secara mendalam. Ada dua cara menggunakan perulangan for each, yaitu menggunakan for dengan operator in dan menggunakan metode for each. Ini penulisan for each menggunakan in. Ini adalah sebuah array yang mana ini adalah array dengan nama variabelnya language ya. Di dalam variabel language ini menyimpan beberapa data, ada JavaScript, HTML, CSS dan TypeScript. Kemudian for variabel in language menggunakan in ya, ini dia akan mencetak semua data yang berada di dalam language. Ini variabel counternya. Jadi akan mencetak JavaScript, HTML, CSS dan TypeScript. Ini for each dengan menggunakan in. Kalau tanpa in, hasilnya menjadi seperti ini. For each ini seperti for biasa ya. For each i sama dengan 0, counternya dimulai dari 0. I kurang dari language.length. Nah, language.length ini artinya variabel panjang atau jumlah data yang berada di dalam variabel language. Kemudian ada juga do while. Tadi kita sudah bahas while. Ini sekarang do while. Perbedaan antara while dan do while sebenarnya secara sederhana, kalau while itu dia akan mencetak selama kondisi bernilai true. Nah, sementara kalau do while dia akan melakukan kode blok perulangan dulu. Tidak peduli apakah kondisinya itu benar atau salah, dia akan minimal akan mengeksekusi dulu kode bloknya, baru dicek. Tuh. Looping do while akan mengeksekusi blok kode satu kali sebelum memeriksa apakah kondisinya benar. Jika benar, maka blok kode akan diulangi lagi hingga kondisinya false atau tidak memenuhi. Jadi misalkan contohnya di sini do cetak, langsung dicetak, yang mana i-nya harus diinisiasi terlebih dahulu ya. I sama dengan 0 biasanya di atas. Kemudian i++ dijumlah jadi 1 dan dicek apakah i kurang dari 10. Kalau misalkan Anda sudah cetak i sama dengan 11 misalkan, maka dia tetap akan cetak diulang ke 11, langsung 11. Kemudian i++ 11 ditambah 1 jadi 12. Baru dicek, ternyata 12 kurang dari 10. Bener nggak? Enggak. Baru berhenti, dia berhenti langsung. Seperti itu. Itu do while. Nah, ini contohnya latihan 4. Perbedaan antara while dan do while, kalau perulangan do while akan mengecek kondisi di belakang, diulang dulu satu kali baru dicek. Sementara while akan mengecek kondisinya di depan, atau dicek dulu, jika memenuhi baru dieksekusi. Jika tidak, berarti tidak akan dieksekusi sama sekali kode bloknya. Itu perbedaannya. Oke, mungkin biar lebih jelas, mari kita coba di dalam kodenya.
Oke, kita sudah buka kode editornya. Saya sudah buat folder namanya JS pengulangan ini ya, di latihan 1. Kita coba latihan satunya. Script. Ups. Pengulangan for nama variabelnya x misalkan. Jika x sampai 10 kurang dari 10 gitu ya, equals plus. Ini untuk counternya. Kita cek cetak menggunakan dokumen write. Saya tidak akan bolos lagi, misalkan begitu. Oke, jangan lupa titik komanya. Saya save, saya tarik, pasang di sini. Oke, saya tidak akan bolos lagi, dan ini masih kurang cantik. Kita bisa tambahkan BR di sini biar ganti halaman ya, BR di HTML. Nah, sudah berhasil. Ini pasti error ya, sengaja ini. Saya jalankan. Tidak muncul. Aduh, hilang. Gimana caranya? Kita buka konsolnya. Web developer. Konsol. Nah, ini encount bla 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 hilang. Ini kurang pokoknya. Ada variabel x, ini ada string, ini ada variabel, harus ada simbol yaitu plus untuk menghubungkan antara variabel dengan string. Saya save, kita jalankan. Oke, jalan. Ini kurang cantik, harusnya ada BR, atau kita juga bisa menambahkan BR di dokumen Word yang baru, sama hasilnya. Nah, ini kita juga bisa coba namanya infinity loop atau endless loop, yaitu perulangan yang tidak berujung atau tidak berakhir. Bagaimana itu? Ini nanti bisa membuat browser ini jadi memproses terus-menerus dan tidak akan berhenti gitu ya. Secara coding tidak ada masalah, tapi secara logika bermasalah. Misalkan ini nilainya saya ganti menjadi seperti ini, lebih besar sama dengan 0. Ini jadi dia akan mengulang selama nilainya lebih dari atau sama dengan 0. Itu ya. Kalau berarti 1 diulang nggak? Iya kan, dia lebih dari 0. 2 lebih dari 0 juga. Sampai 100 dia lebih dari 0 terus, begitu kan? Nah, ini jadi bermasalah nanti. Ini tadi kalau sudah benar langsung muncul teksnya. Saya buka begini. Nah, lihat ini prosesnya jalan terus dan tidak akan berhenti sampai saya hentikan. Mungkin nanti muncul notifikasi error. Nah, kan? Web page is slowing down your browser. Ini karena prosesnya, kalau saya wait sampai besok juga nggak akan selesai. Kita stop. Dia tetap tidak mau berhenti ya. Saya klik nggak mau berhenti. Misalnya ditutup browsernya. Begitu. Itu adalah endless loop. Oke, di latihan 2 ini kalau sudah saya cetak dia tidak akan menghasilkan nilai apa-apa sebelum kita tampilkan ya hasil cetakannya. Kita mau mencetak sudah berapa kali Anda memilih untuk mengulang, atau pilih yes-nya berapa kali kliknya. Kita bisa pakai alert aja. Diulang sebanyak counter kali. Oke, saya save.
Anda mau mengulang? Oke, 1. Oke, 2. Oke, 3, 4, 5, 6, 7. Saya cancel. Ini diulang sebanyak 7 kali. Tuh kan? Sekarang latihan 3A. Sorry. Ini latihan 2 ya. Tuh. Latihan 3. Latihan 3A. Enggak mau. Kenapa enggak mau? Kita coba. Oh, ada ini. Errornya ada ini loh. Ini loh ya. Ini nggak boleh ini. Nah, ketahuan kan kalau pakai konsol. Nah, sudah save. Coba. Oke, berhasil. Kalau yang 3B ini yang ini sama ya. Saya paste saja. Yang bedanya di sini. Oke, simple. Next, latihan keempat. Hasilnya gimana? Oke. 1, 2, 3, 4. Oke. Seperti itu. Dia ini contoh perulangan do. Oke, saya kira sudah selesai untuk codingnya. Silahkan dicoba, semoga berhasil. Jika error, jangan panik dulu, silahkan Anda cek di konsolnya. Sekian materi untuk pengulangan di JavaScript kali ini. Kita sambung pada video selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.